I think I'm losing my mind. Trying to stay inside the Selamat pagi lines. anak-anak, selamat bertemu kita kembali dalam Mapel IPS bersama saya Ibu Eva Siagian. Pagi ini kita masuk dengan tema pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan dengan subtema pluralitas masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita, satu, menjelaskan arti kata pluralitas. Yang kedua, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas. Yang ketiga, mengidentifikasikan hari-hari besar agama di Indonesia. Yang keempat, menjelaskan unsur-unsur kebudayaan. Yang kelima, mengidentifikasi perbedaan budaya masyarakat Indonesia. Yang keenam, mengidentifikasi peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan Indonesia. Nah, anak-anak, kita perhatikan gambar berikut. Nah, pada slide ini saya paparkan ada 6 tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan ya keberagaman atau pluralitas dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan pluralitas? Pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan masyarakat di suatu wilayah. Di Indonesia, istilah pluralitas itu lebih kita kenal sebagai kebinekaan yang diambil dari Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti berbeda-beda tapi tetap satu. Multikultural, ya, selain istilah pluralitas, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keberagaman, yakni multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari dua, dan kultur artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Keberagaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integritas sosial masyarakat. Nah, perhatikan anak-anak, apa yang menyebabkan kemultikulturan kita tadi? Yang pertama, perbedaan agama. Nah, agama yang diakui pemerintah RI, Republik Indonesia itu ada 6 ya anak-anak ya. Ada Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, apa yang membedakannya? Nah, mungkin perbedaannya dari tata cara beribadah, tempat ibadah, hari raya keagamaan, cara berpakaian, dan sebagainya. Nah, anak-anak, dalam menyikapi perbedaan agama, kita harus mempunyai sikap yang saling memahami, saling menghargai, dan toleransi. Nah, toleransi dalam beragama bukan berarti kita mencampur adukkan ajaran agama, tetapi saling menghormati dan membantu, menciptakan keamanan dan kenyamanan umat beragama lain dalam beribadah. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya anak-anak ya. Ini agama Islam. Nama kitab sucinya Al-Quran, nama tempat ibadahnya masjid, nama hari raya keagamaan Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Isra Mi'raj. Nama upacara keagamaannya ya, Jumatan, puasa Ramadan, Maulid Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu agama Kristen. Nama kitab sucinya Alkitab, nama tempat ibadahnya gereja atau kafel, nama hari raya keagamaannya ada Natal, Paskah, Pentakosta, hari Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih, wafat Al-Masih. Nama upacara keagamaannya upacara Paskah, Natal, angkat sidi. Ini khusus bagi mereka yang Protestan. Nah, selanjutnya kita lihat agama Katolik. Nama kitab sucinya Alkitab, tempat
tempat ibadahnya katedral atau gereja. Nama hari raya keagamaannya Natal, Paskah, Pentakosta. Nama upacara keagamaannya ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci. Selanjutnya, agama Hindu. Nama kitab suci Weda, nama tempat ibadah Pura. Nama hari raya keagamaannya ada Nyepi, Sarawati, Galungan, Kuningan, Pagerwesi, Saraswati. Nama upacara keagamaannya upacara ngaben, potong gigi, tingkeban, sekendan bumi. Selanjutnya, agama Buddha. Nama kitab suci Tripitaka, nama tempat ibadah Vihara. Nama hari raya keagamaan ada Waisak, Ashaka, Katina, Maga Puja, Ulambana. Nama upacara keagamaannya Waisak. Kita masuk agama Konghucu. Nama kitab suci Sifu Wizing. Nama tempat ibadah Klenteng atau Litang. Nama hari raya keagamaan Tahun Baru Imlek Cap Gome, Cengbing, Penchun. Nama upacara keagamaan Cap Gome, Cengbeng, membagikan ampau. Itulah tadi anak-anak agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua, perbedaan budaya. Kata kebudayaan berasal dari Sanskerta, budaya yang merupakan bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Menurut Kojayaningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Sedangkan menurut Seno Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah semua hasil cipta, rasa, dan karya masyarakat. Nah, contoh hasil cipta masyarakat itu berupa filsafat dan ilmu pengetahuan. Sedangkan contoh hasil rasa, agama, dan kesenian. Contoh hasil karya masyarakat berupa teknologi seperti penemuan mobil. Nah, selanjutnya kita masuk wujud kebudayaan. Kebudayaan bersifat abstrak, ada di dalam pikiran sehingga tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Contoh, ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan cita-cita. Kebudayaan bersifat konkret wujudnya, berpola dari perbuatan dan aktivitas manusia dalam masyarakat. Kebudayaan ini dapat dirasakan oleh panca indera. Contoh, perilaku, bahasa, materi. Nah, anak-anak, inilah sekilas dari hasil cipta karsa manusia tadi berupa kebudayaan masyarakat Indonesia. Nah, pertemuan kita sampai di sini. Minggu depan kita lanjut dengan perbedaan budaya. Sampai di sini, selamat belajar.